Asy-Sya'bi rahimahullah taala itu ulama besar sekali. Amir bin Syarahil. Asy-Sya'bi ini ulama luar biasa. Ini tabi'in. Dulu di masa dulu ini kebiasaan di zaman tabi'in. Itu kalau ada sahabat tabi'in pasti nggak berani ngomong, Pak. Ada sahabat Nabi, oh sudah pernah ketemu Rasul langsung, kita siapa? Kita nggak pernah bertemu Nabi gitu ya. Beda dengan Asy-Sya'bi. Ada banyak sahabat, tapi Asy-Sya'bi itu punya majelis ilmu sendiri. Saking kokohnya ilmu Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi begitu kuat ilmunya. Asy-Sya'bi itu ulama yang ahli di berbagai bidang ilmu. Saya tunjukkan keahlian beliau. Saya tunjukkan untuk melihat keahlian ilmu beliau ditunjukkan dengan ilmu yang beliau tidak ahli. Karena beliau mengatakan ilmu yang saya tidak terlalu fokus, saya nggak konsentrasi lah belajarnya, karena saya bukan kesana kesenangan saya, yaitu ilmu syair. Jadi ilmu syair itu termasuk ilmu yang beliau tidak fokus. Jadi beliau bilang kalau syair saya nggak terlalu. Tapi kata beliau, kalau Anda mau, akan saya bacakan syair sebulan penuh lamanya tanpa saya mengulang satu bait pun. Sebulan penuh saya bacakan syair tanpa saya ulang. Itu ilmu yang dia tidak ahli. Karenanya membuat kagum masyarakat luar biasa. Begitu kagum itu, akhirnya orang nanya, bagaimana sih Anda kok bisa nyampe derajat ilmu seperti ini, itu bagaimana caranya? Asy-Sya'bi ternyata memberikan resep, Pak. Dikasih resepnya. Ini resep bagaimana biar hasil pendidikan itu seperti Asy-Sya'bi. Kata Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, kata beliau, binafil i'timad wasayri fil bilad wasabrin kasabril jamad wabukurin kabukuril ghurab. Binafil i'timad itu maknanya adalah meniadakan hanya bersandar pada kemampuan diri kita sendiri. Jadi jangan merasa, wah saya ini memang orang pinter, Pak, saya ini hafalannya memang kuat, Pak, ya? Jangan itu. Karena untuk orang berilmu itu tidak cukup. Berapa banyak orang hafalannya kuat, ya, tapi tidak punya ilmu yang cukup. Karenanya jangan bersandar pada kemampuan diri sendiri. Maksudnya minta tolong sama Allah, biar dimudahkan Allah. Biar dimudahkan Allah. Sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah 5.374 riwayat hadis dari Abu Hurairah, jalur Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan bukan orang yang hafalannya kuat aslinya. Tapi kenapa dia menjadi perawi hadis terbanyak 5.374? Ada di antara kita yang hafal 5.000 hadis? 55 deh, 5 bukan 5.000, 5. Ambil angka depannya saja 5, kan 5.374, 5 saja. Abu Hurairah itu tidak punya hafalan kuat. Karena itu dia datang ke Rasulullah SAW, sadar, saya kok hari ini belajar lupa besok. Gitu. Ya kalau itu kan kita banget ya. Makanya saya ceritakan yang kita banget ya. Saya nggak ceritakan yang aneh-aneh, yang susah jangkaunya. Datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini kok belajar ilmu kepadamu, hari ini aku hafal, besok aku lupa, cepat banget lupanya. Nabi SAW mengatakan, buka sorbanmu. Sorbannya beliau pakai sorban, buka sorban, gelar di sini, digelar di hadapan Rasul. Sorbannya didoakan Nabi, Pak. Kata Nabi, pakai lagi, dipakai lagi. Kemudian Abu Hurairah setelah itu memberikan kesaksian, demi Allah, setelah itu
Apapun yang aku dengar dari Rasul tidak pernah aku lupakan. Ya kan? Itu hebatnya, Pak. Jadi jangan bersandar dengan kemampuan diri sendiri. Terbatas kemampuan kita itu. Binafil i'timad. Bersandar pada Allah SWT. Minta doanya orang soleh. Apalagi guru terutama. Minta doanya guru. Lah guru kok dicaci maki. Guru kok dibully. Gimana ceritanya generasi mau kokoh? Gimana? Guru itu Masya Allah diminta barokahnya. Dan begitulah para sahabat dan antar sahabat. Begitulah sahabat dan tabi'in. Bagaimana murid dengan guru berinteraksi. Jadi meminta doanya, meminta barokahnya. Ya. Subhanallah. Binafil i'timad. Wasairi fil bilad. Kata Syabi. Kunci kedua itu Anda harus keliling negeri. Keliling negeri-negeri. Belajar dengan keliling negeri-negeri itu hanya generasi kokoh yang bisa, Pak. Hanya generasi kuat saja yang punya kesabaran itu. Di mana ada ahli ilmu didatangi. Duduk belajar di sana. Imam Syafi'i itu kan berangkat 500 kilo dari Mekah ke Madinah di usia masih cukup kecil. Dia dengan kesabaran 500 kilo perjalanan itu, 500 kilo itu dari sini kemana? Jogja. Boleh kita coba naik kuda, ya kan? 500 kilo. Ini supaya kita tahu, merasakan sekokoh apa sih kita. Oh, kita mobil AC, pesawat asing. Malas belajarnya. Apa ini generasi ini? Atau lihat itu, subhanallah. Naik kuda, naik onta, 500 kilo. Karena pusat ilmu saat itu ada di Madinah. Salah satunya di Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Sampai di sana minta belajar ke beliau. Begitu diterima jadi murid, karena awalnya nggak diterima jadi murid sebenarnya. Karena Imam Malik itu termasuk yang tidak menerima murid kecil. Beliau termasuk yang tidak mau menerima murid kecil. Beliau punya alasan sendiri untuk hal itu. Tapi begitu ketemu Syafi'i kecil bilang, Inni ra'aitu nuran fi qalbik fala tudfi'hu bi ma'siyatillah. Aku lihat ada cahaya di hatimu lah. Sakti sekali ya, Pak. Belum bisa ngelihat cahaya di hati kan sakti bener itu. Tapi memang begitu, dalam Islam tuh guru begitu, sampai harus bisa melihat cahaya ada atau tidak di hati muridnya. Itu baru guru yang benar. Betul kan Pak ini, Pak? Bisa, Pak? Bisa. Lihat gini aja tahu. Wah, ini kosong, wah, ini nggak ada isinya, wah, ini hebat sekali, kelihatan, Pak. Lihat, belum ngomong, pertemuan pertama kok. Ngelamar jadi murid. Aku lihat ada cahaya di hatimu. Gimana caranya? Nah, itu lain cerita kita bicara. Aku lihat ada cahaya di hatimu, maka jangan kau padamkan dengan maksiat pada Allah. Pesan pertama kali itu. Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik, tidak meninggalkan Madinah kecuali setelah Imam Malik meninggal. Kokoh sekali, Pak. Duduk berlama-lama di majelis ilmu, di mana kebaikan di sana didatangi. Keliling, habis itu keliling lagi nanti negeri-negeri lain, keliling. Begitu, Pak. Jadi Bapak Ibu tahu sekarang salah satu penyebab kenapa generasi tidak kokoh, Bapak Ibunya. Anaknya mau nyantri, ya Allah mau nyantri loh, Pak. Enggak, bukan mau mati, mau nyantri. Dipegangi buntutnya, ditangisi tiap hari, Pak. Nangis boleh, bukan nggak boleh. Namanya orang tua rindu, ya kan? Boleh, Pak. Nangis aja nggak apa-apa, nangis aja yang sering, nggak masalah. Cuma masalah lepas dia. Bismillah berangkat, nak. Gak apa-apa, ibu bapak nangis itu urusan biasa, nggak berangkat. Bismillah, tuntut ilmu. Begitu. Bukan cuma dikekepi di rumah gitu. Jadi Bapak Ibu tahu, tidak kokohnya generasi penyebabnya kita. Lepas dia, bismillah pergi. Nah. Syafi'i kecil umur berapa saat itu? Masih kecil, Bang. Karena Syafi'i kecil itu baru bertemu Imam Malik setelah dia menghafal kitab Muwatta. Syafi'i menghafal Muwatta umur 10 tahun. Muwatta itu 7.000 riwayat hadis. Itu, ini generasi kokoh nih namanya, ya kan? Dikasih ini hafal nih, hadis hafal gitu. Asy-Sya'bi memberikan resep keliling. As-sayr fil bilad, keliling negeri-negeri. Kalau mau punya ilmu kokoh seperti saya, kata Asy-Sya'bi.
Wasabrin kasabril jamad. Ini kunci ketiga Asy-Sya'bi. Yang sabar seperti sabarnya benda mati. Oh, ini kalimatnya luar biasa, Pak. Ini benda mati nih, meja nih. Kalau saya tidur di meja ini, Pak, saya duduk di atas kursi ini, yang bosan kursi apa saya? Saya yang bosan, Pak. Benda mati tidak pernah mengeluh bosan, tidak mengeluh capek. Ya begini aja tuh kursi saya duduki, mau ngapain bosan saya, Pak. Yang capek saya. Kata Asy-Sya'bi, yang sabar. Sabr, kasabril jamad. Yang sabar, itu sabarnya benda mati. Itu luar biasa kalau punya anak kayak gitu tuh, Pak. Sabar. Yang membuat tidak sabar juga kita yang ngajari, Pak. Makanya hasilnya Asy-Sya'bi rahimahullah. Keempat, Asy-Sya'bi mengatakan wabukur kabukuril ghurab. Kata bukur itu artinya pagi-pagi sekali. Pagi-pagi sekali. Bisa maknanya memang waktu pagi sekali, atau maknanya adalah cepat, cekatan. Kabukuril ghurab, seperti elang, burung elang. Yang cekatan, cepat. Kalau bahasa kita jangan lelet, kelemar lambat, nah, cepat, cekatan. Itu Pak. Subhanallah. Ini saya gambarkan dulu tentang generasi kokoh di zaman Islam, Pak. Jadi ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah pada semua yang memberikan manfaat bagimu. Di mana ada manfaat, datangi manfaat itu. Untuk dunia akhirat kita. Jangan pernah bermalas-malasan. Untuk bisa semua itu, kata Nabi, wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Namanya manusia, Pak. Kadang ketemu malasnya. Nabi juga berkata itu. Nabi juga menyampaikan itu. Karena setiap manusia ini ada sisi fatrohnya. Fatroh itu sisi futur. Kadang-kadang lagi malas. Makanya wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan lemah. Kamunya jangan lemah. Tapi minta tolong pada Allah biar dikasih kekuatan. Nah, yang membuat kita lemah, lihat Pak, adalah, lihat kalimat setelahnya. Wala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan kamu berkata, andai aku begini maka pasti aku juga begini dan begini. Cuma ngayal aja kerjaannya. Itu generasi lemah. Cuma berhayal. Coba kemarin saya jadi ambil. Coba saya andai. Itu generasi lemah. Itu yang membuat kita lemah, Pak. Kalau sudah kejadian lewat, sudah lewat. Kan itu keputusan sudah kita ambil. Jadi generasi kokoh itu, Pak, diajari untuk berani memutuskan sekaligus berani mengambil risikonya. Tentu dengan ilmu. Tadi, umpamanya kita hari ini punya pilihan terhadap sesuatu. Saya ambil apa enggak? Saya ambil apa enggak? Ragu. Orang ragu terus, memelihara keraguan terus. Itu bahayanya akan bisa masuk kepada tingkat yang lebih buruk, yaitu was-was. Dan Nabi menyebut al-waswasatu minasyaiton. Was-was itu dari was-was itu, Pak, itu buruk sekali. Keadaan was-was itu, dan itu menjadi bagian dari penyakit jiwa hari ini. Orang punya sifat was-was karena memang kebiasaan memelihara keraguan dalam dirinya. Tidak ada keputusan yang clear, yang putus, putus. Orang beriman diajari itu. Mau melangkah kaidahnya jelas. Nabi mengatakan da'ma yaribu ka ila ma la yaribu. Kata Nabi, tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada yang tidak membuatmu ragu. Umpamanya kita mau ambil, saya ambil nggak ya? Saya ambil nggak ya? Jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Oke? Jangan lama-lama, Pak. Keputusan itu jangan lama-lama. Itu mengapa Allah bekali kita juga dengan istikharah. Minta Allah yang memilihkan karena kita tidak tahu masa depan kita. Jangan lama-lama, Pak. Nanti jangan-jangan ini masalah udah lewat, tapi nggak ada keputusan ya.
Semua serba tidak jelas putusannya. Udah sidang berkepanjangan, ujungnya nggak ada keputusan. Ini apa ini? Para pemimpin ragu. Jangan itu. Jangan, kata Nabi, kamu ragu jangan diambil. Itu kaidah. Dah, mayaribuk, tinggalkan. Kamu ragu, tinggalkan. Apa itu? Putus. Kadang-kadang keputusan kita, Pak. Kadang-kadang keputusan kita kan keputusan yang begitu kita nggak jadi ambil, ternyata itu luar biasa. Nyesel kita ujungnya, Pak. Iya, tuh kan coba kemarin saya ambil. Itu nggak boleh. Kata Nabi, jangan berkata itu. Andai kemarin jadi saya ambil, itu kan wah Pak, itu kata andai itu Pak, itu dipelihara, dikenang bisa sampai sekian puluh tahun ke depan loh. Iya Pak, sekian puluh tahun ke depan ketemu temennya ngomong lagi, itu tuh yang proyek itu sebenarnya jatah saya sebenarnya itu kan gak kejadian Pak. Sudahlah, itu bukan generasi kokoh tuh, sudah cukup, sudah itu kan selesai. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Sudah cukup. Jadi orang tuh kalau mau kuat memang sandarnya pada Allah. Makanya begitu peristiwa seperti ini yang disarankan, diperintahkan adalah tapi katakan ini sudah Allah takdirkan. Nah, ini sudah keputusan Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Cukup sudah. Sudah cukup Pak. Tidak ada masalah. Biasa. Keputusan hidup kan begitu. Jadi generasi kokoh betul tuh diajari Pak.